Quarteran ya. Quarteran. Yakin tuh oversize. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Nah, kemarin banyak yang nanya, Bang, Erekingnya mana, Bang? Ini dia Erekingnya. Nah, tapi ini akhirnya gue modif. Kemarin kan gue nanya, enakan direstorasi atau dimodifikasi? Nah, akhirnya gue memilih untuk dimodifikasi, tapi tetap kelihatan kalau ini RX King gitu. Akhirnya inilah yang gue kerjakan. Tada! Keren nggak? Oke teman-teman, ini Ereking yang kemarin baru beli. Udah mulai kita rakit nih, kayak seher, terus dan perlengkapan yang lainnya kayak apa ya kemarin yang bermasalah tuh. Oh, kelahar bambunya. Udah dapat semua nih. Sekarang biasa kita bersih-bersihnya dulu. Udah beres ini semua, baru kita rakit ulang. Sekarang kita pasang packingnya dulu ya kan teman. Ini tuh, ini packingnya udah. Kemarin juga packingnya baru sih, cuma ya KW kali ya. Kalau yang orisinil dia memang warnanya hitam, terus bahannya juga lenturnya beda ya. Kalau buat yang orisinilan. Nanti lepas ini kita langsung rakit masang ring seher, klip-klipnya. Nanti penerapannya di sini semua sih nanti. Oke. Kita pasang ring sehernya dulu. Ini sekarang kita pasang ya sehernya. Kalau gue pribadi biasanya penerapannya sehernya dulu nih gue pasang ke sini, karena gue khawatir klipnya ini pada saat kita pasang dia terlepas kalau seandainya kita seher ini nempel di blok. Tapi kalau kita eksekusi ini duluan nih dari seher ke stang sehernya, gue lebih pede aja sih, khawatir menghindari klip sehernya itu mental dan masuk ke sini. Hati-hati ya. Nah, ini untuk menghindari kemacetan pada seher sama blok, biasanya kalau gue untuk 2 tak ataupun 4 tak kita lumasi terlebih dahulu ya untuk seher sama blok sehernya. Oh iya, terus juga ini seher ini tetap pakai standar, soalnya kemarin pada saat kita cek blok sehernya ini memang baru, cuma sehernya aja yang KW, jadi ini nggak di oversize, tetap masih 0, masih standar. Ini udah kepasang semua part-partnya yang kemarin memang ada masalah. Sekarang kita cobain hidup ya. Motornya udah oke nih sekarang, engine-nya juga udah keren, tinggal tunggu selanjutnya aja. Agak aneh dan nyeleneh, iya pasti bilang, Bang, kok aneh banget, nyeleneh banget, konsep Ereking jadi begitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena ini tiba-tiba ada ide yang ada di kepala gue, ya gue tuangin ke dalam kanvasnya itu Yamaha Ereking. Nah, kira-kira apa aja yang dikerjain, kita bahas yuk. Proses pengerjaan modifikasi RX-King ini kita mulai dari kaki-kaki. Dari pemasangan ban dual purpose Shinko Big Block, ternyata pemasangan ban seperti ini lumayan PR buat motor RX-King loh, terutama di bagian belakang. Nah, karena kita mempergunakan ban Shinko Big Block ukuran 130/80 ring 17, swing armnya mau nggak mau dilebarin. Nah, gue nggak ngelebarin, gue beli. Udah ada nih swing arm aluminium seperti ini. Gue lupa mereknya apa, yang kayak gini. Dual suspensi juga. Tapi problemnya tetap aja bannya mentok di rantai, sehingga gearnya itu harus digendong dikeluarin.
Di bagian belakang sih aman-aman aja gearnya dikeluarin. Tapi di bagian depan, problem gear dikeluarin itu ternyata membuat stud kopling itu mentok, saudara-saudara. Mana dia? Akhirnya dibuang stud koplingnya. Kan stud kopling dari sini. Sehingga nanti stud kopling itu harus pindah ke sebelah kanan. Ah, repot kan? Yang tadi kiri dijadiin kanan, tapi ternyata enggak, udah banyak yang jual di marketplace. Jadi tinggal beli satu set, tinggal pasang aja, gampang gitu. Itu perkara cuman kerjaan sejam 2 jam lah, selesai. Jadi ini kayak koplingnya masih kayak gini, masih nggak dipasang karena gue belum ganti bak kopling kanannya. Jadi studnya ada di sebelah kanan nantinya. Yes, bener banget. Tadi kan aslinya di kiri. Ukuran ban belakang yang mempergunakan ukuran 130/70 ring 17 ternyata harus melebarkan swing arm. Dan yang paling penting lagi adalah menggeser rantainya dengan mempergunakan gear gendong. Seperti yang teman-teman lihat nih, saat ini tim Street Art Custom lagi ngukur kebutuhan spacer gear gendong, mempergunakan bahan besi padat yang dibubut sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Terakhir nih, gue dan tim SAC akan merubah sasis motor Airrack King ini sesuai dengan apa yang ada di pikiran gue. Gimana ya bentuknya? Kalau teman-teman lihat di sini, sasisnya dibikin short, terus kemudian naik ke atas dan kita bikin sasisnya dari bagian sini nih. Kameramen bisa maju? Sini. Oh, biar jelas nih. Nih, dari sini kita tekuk lagi. Ini belum dihalusin. Ini belum dihalusin seperti ini. Cuman yang jelas body Airrack King ini tetap kepake dari mulai tangkinya dan juga cover sampingnya. Jadi kita bikin sasisnya mengikuti alur dari body samping Airrack King. Kemudian swing armnya juga gue ganti. Kalau teman-teman lihat di sini swing armnya kan aluminium ya. Aluminium ini sengaja gue ganti supaya lebih keker. Kenapa lebih keker? Karena gue butuh lebih besar, terlihat lebih besar dan lebih lebar karena gue mempergunakan ban dual purpose Sinco Big Block. Ukurannya yang belakang ring 17 130/80 ring 17, depannya nih gue pakai ring 19. Jadi agak-agak sedikit naik ke atas gitu. Perpaduan antara Bosozoku, iya bisa dibilang gitu. Terus agak ngechopper dikit tapi nggak chopper banget ya. Dan agak-agak nge-tracker gitu. Jadi gado-gado nih motor sebenarnya. Sekarang kita bahas lagi mengenai bannya yang di bagian depan, ban 19. Nah, kameramen bisa dari sini. Nah, gue pengen ngasih lihat. Ini kan gue pakai ban ring 19 ya. Ukurannya 100/90 ring 19. Mepet dengan suspensi Airrack King. Tapi masih aman, celahnya masih ada setengah senti kiri dan kanan, berarti totalnya 1 senti. Cuman akhirnya spakbor harus digantung seperti ini. Ini spakbor seperti ini. Bagian kemudi sininya tetap pakai standarnya aja, gue tetap mempertahankan standar. Paling ini doang ya gue ganti nih sennya. Gue kasih sen yang kecil, tapi headlamp, speedometer semua tetap sama. Untuk rem cakramnya, discnya gue pakai dari Yamaha Scorpio. Pengerjaannya lumayan, ya dibilang lumayan ya, lumayan lah. Lumayan PR, lumayan ribet, terutama bagian sasis tadi. Tumben bukan ember, saingan sama ember. Oke, nah riding position kayak gini yuk. Coba teman-teman bisa lihat. Ini belum ada jok ya. Gue lagi kepikiran, kalau dengan stang standar sih cukup nyaman. Cuman kaki agak naik ke atas. Ini nggak apa-apa lah. Kalau maju kan nggak enak. Enakan maju apa gini ya? Tapi ini kan belum ada busa jok. Ketika ada busa jok mungkin gue agak begini sedikit. Ya itu aja video singkat untuk nge-update kondisi Airrack King gue yang akhirnya gue pikirin nggak usah direstorasi lah, udah pernah gitu ya. Jadi kita modifikasi aja tapi tetap stylenya Airrack King. Di sini ide liar aja untuk mengkombinasi banyak hal. Dari mulai style sasisnya, style stangnya nanti, style bannya atau kaki-kakinya dikombinasi dengan Airrack King. Ternyata masih asik juga kok. Tinggal kita lihat aja nanti hasil jadinya kayak gimana. Gue sih masih pengen ngasih hal-hal sentuhan lain yang lebih detail berupa variasi-variasi. Ya misalnya mungkin pengereman, suspensi belakang. Ini kan cuma buat sementara berdiri doang ya. Dan detail-detail lainnya kira-kira seperti apa. Itu aja. Dukung terus modifikasi Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Arindra Perkasa. Bye-bye.